Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jasmine Akhil Suraya ingin menjelaskan ibu kembali hari ini. Nah, jadi hari ini materinya tentang man searching for meaning. Artinya, memuar dan wawasan psikologis tentang menemukan makna hidup bahkan dalam penderitaan. Penulisnya Viktor E. Frank tahun 1946. Apa yang membuat hidup kita bermakna? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu kehilangan segalanya? Bagaimana kalau kamu berada di situasi paling mengerikan, tanpa harapan dan penuh penderitaan? Viktor E. Frankl, seorang psikolog sekaligus penyintas Holocaust, mengalami sendiri kengerian kamp konsentrasi Nazi. Dalam kondisi yang mengerikan, di mana banyak orang-orang menyerah dan kehilangan harapan, Frank menemukan satu hal yang membuatnya seseorang tetap bertahan hidup. Makna hidup. Buku ini bukan hanya tentang pengalaman kelam di kamp konsentrasi, tapi juga tentang bagaimana manusia bisa menemukan arti dalam penderitaan dan menjadikannya kekuatan untuk bertahan hidup. Bagian pertama, hidup di kamp konsentrasi, antara hidup dan mati. Frank adalah seorang dokter psikologi yang dikirim ke Auschwitz, kamp konsentrasi Nazi yang terkenal sebagai tempat penyiksaan dan pembantaian. Setiap hari dia melihat dua tipe orang. Yang pertama, mereka akan menyerah dan mati perlahan karena kehilangan harapan. Yang kedua, mereka yang tetap bertahan karena memiliki alasan untuk hidup. Dia menyadari bahwa bukan kondisi fisik yang menentukan apakah seseorang bertahan hidup, tetapi bagaimana mereka memaknai penderitaan mereka. Di camp, semua kenyamanan manusia diambil: makanan minim, kerja paksa, dan kematian yang selalu mengintai. Tetapi satu hal yang tetap ada dalam diri setiap tahanan adalah cara mereka memilih untuk menghadapi penderitaan tersebut. Bagian kedua, kebebasan terakhir, memilih cara kita merespon. Menurut Frank, ada satu kebebasan yang tidak bisa diambil oleh siapapun dari manusia: cara kita merespon situasi. Di tengah penderitaan, dia melihat bahwa orang-orang yang tetap bertahan adalah mereka yang menemukan makna dalam rasa sakit mereka. Ada yang bertahan demi orang yang mereka cintai, ada juga yang bertahan demi mimpi dan harapan mereka setelah mereka bebas. Frank menyimpulkan bahwa hidup bukan tentang mencari kebahagiaan, tetapi mencari makna. Siapa yang memiliki alasan hidup dapat menghadapi hampir semua. Bagaimana? Jika seseorang tahu kenapa dia harus bertahan, dia bisa menghadapi penderitaan apapun. Bagian ketiga, logoterapi, yaitu terapi untuk menemukan makna hidup. Setelah selamat dari camp, Frank mengembangkan logoterapi, sebuah metode psikolog yang fokus pada pencarian makna dalam hidup. Menurutnya, manusia yang bisa menemukan makna hidup melalui tiga cara, yaitu: satu, melalui karya atau pencapaian. Makna ini bisa ditemukan dengan menciptakan sesuatu, bekerja, atau berkarya. Yang kedua, melalui hubungan dan cinta. Makna ini bisa ditemukan dalam hubungan dengan orang lain,
baik itu keluarga, pasangan, atau komunitas. Yang ketiga, melalui cara kita menghadapi penderitaan. Bahkan dalam penderitaan, seseorang bisa menemukan makna jika dia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Frank percaya bahwa penderitaan itu sendiri tidak memiliki makna, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya yang memberi makna. Pelajaran hidup dari Viktor Frank sendiri yaitu yang pertama, makna hidup tidak datang sendiri. Kita yang harus menemukan. Hidup tidak akan selalu memberikan jawaban yang jelas. Tugas kita adalah mencari dan menemukan makna dalam setiap pengalaman yang kita alami. Yang kedua, penderitaan bisa menjadi kekuatan jika kita memberinya makna. Jika kita hanya melihat penderitaan sebagai sesuatu yang buruk, kita akan jatuh ke dalam keputusan. Tetapi jika kita tidak bisa melihatnya sebagai bagian dari pertumbuhan, maka kita bisa menjadi lebih kuat. Yang ketiga, kita bisa kehilangan segalanya kecuali cara kita memilih untuk merespon. Tidak peduli seberapa buruk situasi yang kita alami, kita selalu punya pilihan bagaimana kita akan menghadapinya. Yang keempat, cinta adalah salah satu sumber makna terbesar. Frank menemukan bahwa cinta kepada orang lain seringkali menjadi alasan terbesar seseorang bertahan hidup. Cinta adalah sesuatu yang bisa memberikan makna bahkan dalam penderitaan. Yang terakhir, kelima, hidup bukan tentang mencari kebahagiaan, tetapi tentang mencari makna. Jadi, ketika kita hanya mengejar kebahagiaan, kita bisa kecewa. Tapi, jika kita mengejar makna, kebahagiaan akan datang dengan sendirinya. Kesimpulan dan action plan yaitu temukan maknamu sendiri. Frank mengajarkan bahwa hidup memiliki arti dalam kondisi, bahkan dalam penderitaan sekalipun. Kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri, apa yang membuat hidupku bermakna? Apa yang bisa aku lakukan untuk memberikan arti pada hidupku? Lalu bagaimana aku bisa mengubah penderitaan menjadi kekuatan? Kita tidak bisa menghindari penderitaan dalam hidup, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita memaknainya. Nah, itu saja dari penulis Frankl ini. Nah, buat kalian pesan di sini adalah pesan yang cukup memuaskan ya, teman-teman dan keluarga sekalian. Kadang kita bertanya, kenapa bisa harus sesulit ini? Ada masa ketika keluarga diuji oleh masalah, keadaan ekonomi, perbedaan pendapat, bahkan rasa lelah yang tidak terlihat. Tetapi mungkin hidup bukan selalu tentang bagaimana kita menghindari masalah, melainkan tentang untuk siapa kita terus bertahan. Kita mungkin tidak bisa memilih semua yang terjadi dalam hidup, tetapi kita masih bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Dan di dalam keluarga, kita punya satu alasan yang sangat kuat, yaitu kita tidak ingin berjuang sendirian, karena keluarga bukan tempat di mana semuanya harus sempurna. Keluarga adalah tempat kita belajar untuk saling menguatkan ketika ada yang lemah, memahami ketika ada yang salah, dan saling menggenggam ketika keadaan tidak sesuai harapan. Jangan hanya bertanya apa yang membuat kita bahagia. Cobalah bertanya apa yang membuat hidup kita berarti. Mungkin jawabannya sederhana.
yaitu seperti menjadi orang tua yang lebih baik, menjadi anak yang lebih berbakti, menjadi pasangan yang lebih memahami, atau mungkin sekedar menjadi orang yang membuat keluarganya merasa tidak sendirian. Karena pada akhirnya kita mungkin tidak bisa mengendalikan jalan hidup, tetapi kita bisa menentukan sikap saat melewatinya. Dan selama ini masih ada cinta, harapan, dan alasan untuk bersama. Jadi, itu saja untuk ibu kali ini. Semoga pastinya bermanfaat untuk kalian semua yang sedang memiliki masalah apapun itu. Terima kasih sudah tonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.